syukur kita, saya dan yang bertugas maju ke depan. Kita akan berdoa untuk setiap persembahan kita malam hari ini. Oh Bapa, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Terima Amin. kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu Yes. yang Kau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan berikan sekian perpuluhan kami, persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Saya akan membacakan pengumuman untuk Minggu 19 Juli 2016. Pengumuman yang pertama adalah untuk kaum wanita. Ibadah kaum wanita akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli ya. Ini keliru ya, 19 kemarin ya. Pukul 19 di gereja. Kemudian untuk youth service ada perubahan. Kalau di minggu-minggu yang kemarin youth service diadakan pada hari Minggu jam 10, sekarang berpindah menjadi hari Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 16 bertempat di gereja. Bagi setiap kaum muda boleh bergabung dalam ibadah ini. Masih untuk kaum muda, mari ikuti retret pemuda GSI Filipi Klaten 2016 yang akan diadakan pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 20 sampai 22 Juli 2016. Jadi besok Senin ini ya. Bertempat di Omah Jambi Kaliurang dengan pembicara Pendeta Suhanus Gabriel dan Pendeta Sarah Antoni. Untuk info bisa menghubungi Saudari Intan dan Saudari Stefani. Dan untuk pendaftaran terakhir adalah hari ini ya. Jadi yang belum sempat mendaftar kemarin, hari ini adalah hari terakhir, segera didaftar ya. Untuk para peserta yang mengikuti retret harap kumpul jam 12 di gereja. Besok jam 12 di gereja, berangkat jam 1 siang. Pengumuman yang berikutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 akan diadakan KKR di SDA wilayah 8 pada pukul 18 atau pukul 6 sore di gereja. Mohon seluruh jemaat untuk hadir dalam acara ini. Pengumuman yang berikutnya adalah untuk anak-anak sekolah minggu, yaitu Kids Camp 2016 untuk anak usia 9 sampai dengan 14 tahun diadakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Juli 2016. Bertempat di Sekolah Teologi Berea Salatiga dengan tema Be a Good Friend. Dimohon Bapak Ibu untuk mendukung anak-anaknya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Jadi segera didaftarkan anak-anaknya yang berusia 9 sampai dengan 14 tahun. Untuk adik-adik yang ikut camp ini dapat berkumpul di gereja jam setengah 1 siang dan berangkat jam 1 siang. Dalam rangka penggalangan dana untuk acara hari ulang tahun gereja, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dapat berpartisipasi dengan berbelanja menu-menu istimewa. Pemesanan dapat menghubungi Ibu Hendro dengan nomor handphone yang sudah nomor handphonenya bisa dicatat 081 667 9146. Jadi kalau Bapak Ibu memesan di sini, Bapak Ibu sudah ikut berpartisipasi untuk menggalang dana untuk hari ulang tahun gereja. Kemudian info orang sakit, seluruh jemaat dimohon untuk dukungan doa untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Endang Suparno. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk 1 minggu ke depan. Untuk pengumuman yang lain, Bapak Ibu dapat melihat dalam warta jemaat. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Guru yang telah menyampaikan info sepekan di dalam kebaktian kita. Setiap hari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan siapkan hati kita. Kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dan Tuhan kita lebih besar. Amin. Terima kasih Tuhan.
kuasa-Mu Tuhan malam hari ini memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih. Amin. Ya Tuhan. Yes. Lagi katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, lambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kami percaya kuasa-Mu malam hari itu. Yes. Tuhanku terlebih Yes. Pulihkan hidupku Tuhan malam hari ini. Yes. Kami percaya malam hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, melalui kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap kami malam hari. Engkau akan menyembuhkan kami setiap malam hari ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Glory. Yang sanggup mengubah kehidupanku.
yang berbeda spesial. Berikan Amin. hati setiap jemaat Tuhan, hati yang menyembah dengan penuh kesucian dan kekudusan. Amin. Sebab Engkau yang kudus Tuhan, Engkau pasti menguduskan setiap kami. Hari ini Tuhan. Terima kasih. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Roh Kudus Kau berembus dari tempat penjuru mata yang tempat tidak ada yang dilewatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Sebab hamba-Mu manusia biasa. Hamba-Mu gak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tidak berjalan bersama hamba. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sebab setiap orang di tempat ini tidak melihat hamba yang manusia biasa, debu tanah yang tidak berguna. Hamba-Mu tidak berguna Tuhan. Kalau Engkau gak menggunakan hamba-Mu ini, inilah waktunya ya Allah. Pakai lidah bibirku untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini. Bangun iman mereka, Holy Spirit Tuhan. Kobarkan setiap karunia yang mereka sudah miliki. Amin, Yesus. Kobarkan setiap roh mereka untuk menyalahkan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami rindu untuk terus menyembah-Mu Tuhan. Hati kami rindu Tuhan. Selalu bersekutu denganmu, Menikmati hadirat-Mu dalam Roh-Mu, biar dalam hidupku sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu akan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Jadikan setiap logos menjadi rema dalam setiap hati jemaat yang tempat ini. Mari setiap umat Tuhan yang percaya katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Dahsyat luar biasa ya. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Yes. Wah, bismillah ya. Luar biasa. Tadi saya sudah dapat bocoran dari Bapak Penggala Padanya di sini. Pria-prianya 1, 2, 3 semua. Ternyata yesnya kencang. Nah, wanita bijak. Kok uangnya kok malah bapak-bapak ya? Oke, senang sekali saya bisa berada di tempat ini. Wah, ini lampu menyorot saya begitu terang ya. Sudah putih, mengkilat, jadi makin silau ya. Semoga kalau ada lalu perempuan nggak berani
Jakarta Bapak. Berapa banyak Bapak Ibu tadi yang ada di Yogyakarta bisa angkat tangan? Oh, puji Tuhan. Oh, Pak Agus zaman dulu selamat datang. Senang sekali tadi hadirat Tuhan so sweet Bapak Ibu. Indah sekali memenuhi ruangan, tidak cuma ruangan sebenarnya. Setiap makhluk hidup, termasuk kita orang-orang diciptakan Tuhan yang sungguh-sungguh diciptakan segambar dan serupa, tidak melewatkan Tuhan. Yang penting hatinya haus dan percaya pada pertolongan Roh Kudus. Amin. Nanti berapa banyak di Bapak Ibu tempat juga yang rindu ingin merasakan hadirat Tuhan Yesus di dalam hidup. Coba katakan berapa banyak yang rindu. Oh puji Tuhan, di sini semangatnya haus ya. Tadi saya waktu ikut menyembah di sebelah situ sama Pak Daniel, saya merasakan wah hadirat Tuhan memang luar biasa menyertai gereja Tuhan di GSI ini. Makanya kalau tadi saya lihat, wah misi-misi yang dapat dari Tuhan ingin membangun gedung yang begitu besar, wow. Tapi harus menyiapkan dulu berapa banyak tadi, Bapak Ibu 5.000. Dimulai dari Bapak Ibu sekalian, siapkan hati untuk sungguh-sungguh dipakai Tuhan jadi seorang penyembah Tuhan. Penyembah dari dalam hati yang mengalir puji-pujian dan penyembahan. Jadi hati ini harus terus dijaga Bapak Ibu. Harus murni tulus seperti baby, seperti anak kecil. Meskipun kita fisiknya dewasa, belum tentu manusia roh kita dewasa di hadapan Tuhan. Ya. Manusia jasmani kita boleh tua, tapi manusia roh kita belum tentu dewasa di mata Tuhan. Jadi pastikan kita kalau menyembah Tuhan, manusia rohnya juga dewasa, tapi punya sikap hati yang seperti anak kecil. Tuhan paling senang kalau melihat anak-anaknya itu datang menyembah Tuhan seperti anak kecil, nggak ada yang menghalang-halangi, polos, mau angkat tangan, jangan angkat tangan, nggak malu-malu, yang mau melompat, ya melompat. Nanti saya mau melompat, saya lihat Bapak Ibu tadi melompatnya juga belum tinggi. Nanti kalau saya melompat tinggi, takutnya jadi gosip ya. Semuanya dalam Tuhan kalau lompatnya tinggi ya. Jadi saya ikuti irama Bapak Ibu. Tapi harusnya kalau melompat-lompat buat Tuhan harusnya semangat ya. Tapi saya merasakan sungguh gosip di tempat ini, saya merasakan hadirat Tuhan ada tempat. Kalau bahasa Ibrani-nya Tehillah, Tuhan bersemayam di tempat kudusnya, bersemayam di tengah-tengah umatnya yang memuji dan menyembah Tuhan. Itu luar biasa. Banyak orang bisa memuji dan menyembah Tuhan, tapi belum tentu mereka bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Betul Bapak? Banyak orang bisa menyanyi, lagu rohani dinyanyikan oleh orang-orang yang mungkin ditaruh di mulut seorang yang belum percaya Tuhan. Tidak ada hadirat Tuhan. Tuhan tidak hadir. Tapi tadi saya merasakan Tuhan hadir tengah-tengah pujian, tengah-tengah penyembahan umatnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, terus dijaga ya. Kalau penyembah Tuhan harus hatinya ini bersih. Kalau Roh Kudus menegur, jangan keraskan hatimu. Hal sepele jangan mudah kompromi Bapak Ibu. Kalau pengen punya hati yang menyembah, penuh ekspresi, layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan di dalam kekudusan hati. Berarti hati ini mau dioperasi sama Roh Kudus harus rela. Misalnya Bapak Ibu, saya itu mendisiplinkan hati saya nggak mudah. Karena dulu saya sudah sering mengotori hati saya dengan pikiran-pikiran kotor, saya dengan perkataan-perkataan kotor, saya sudah najis bibir lagi. Otomatis hati saya juga kotor. Tuhan tegur, kamu tadi waktu bercanda berlebihan. Si Bapak itu tersinggung dengan perkataan. Detik seperti itu Roh Kudus berbicara, saya nggak mau tunduk. Saya nggak mau alasan Tuhan. Dia kan cuma dia bawahan saya buat apa? Ya nggak pernah Tuhan, biarin aja nanti sembuh dengan waktu. Saya nggak mau seperti itu. Kalau dulu saya cuek. Tapi kalau sekarang kalau Tuhan berbicara sesederhana apapun, kalau Tuhan bilang kamu harus minta maaf, saya minta maaf. Saya nggak pandang dulu mau dia bawahan, mau levelnya di bawah saya. Apalagi kalau dia lebih tinggi, maksudnya lebih senior, ya kita wajib menghormati. Jadi seperti itu loh Bapak Ibu, hati ini harus benar-benar dijadikan tempat kediaman Roh Kudus. Dia harus betah tinggal di hati ini. Jadi jangan sampai hati ini ada dua Tuhan yang memerintah. Ya, kalau waktu di hari Minggu Tuhan yang memerintah. Nanti Senin sampai Sabtu dibiarkan yang lain yang memerintah. Kalau Tuhan apa katanya apa Bapak Ibu? Hantu, ada yang bilang hantu, ya, ada yang bilang setan, iblis dan segala hawa nafsunya. Ya, makanya ada juga orang yang kalau menyembah Tuhan intim sekali kan. Sungguh indah kau Tuhan. Wah, seorang dengar dia menyembah sampai nangis ya. Ternyata di kantongnya mungkin kantongin cabai sama gelambang ya, jadi matanya bersih. Karena di istrinya melihat suaminya menyembah, istrinya
ini kurang begitu happy. Terus dicek, wah, iya kalau di gereja aja membuat kayaknya kayak malaikat di rumah apa-apa. Tetap ya tangannya main, ya perkataannya kasar. Jadi Tuhan nggak mau kita tuh di luar dan di dalam berbeda. Harus sama. Apa yang Bapak Ibu tunjukkan itu buat Tuhan bukan buat manusia. Manusia boleh dilakui, tapi Tuhan menyelidiki kedalaman. Orang hanya melihat apa yang nampak, yang kelihatan di permukaan, tapi Tuhan nggak bisa dibohongi. Dia ahlinya menyelidiki hati. Makanya ketika anak-anak Isai diurapi, kenapa yang dipilih Daud? Padahal yang omongnya bogor-bogor luar biasa, tapi yang dipilih ya masih culun, yang masih kemerah-merahan. Ya mungkin jantan, tapi saya nggak ngerti lah jantanya kayak apa Daud yang dipilih. Kualitas Daud itu immense after God's own heart. Orang yang sangat dekat sekali hatinya dengan Tuhan. Dan memang ternyata Tuhan nggak salah pilih. Dan diurapinya pun juga luar biasa. Dia jatuh dalam dosa, ditegur juga hatinya gampang untuk berbalik. Nggak pernah melihat siapa yang negur. Aku siapa? Nabi juga bukan. Siapa sih negur-negur Tuhan? Tersinggung. Tapi kalau raja yang begitu luar biasa, ditegur juga lemah lembut, rendah hati, mau mengabdi dalam Tuhan. Itulah kunci kesuksesan. Masuk ke dalam Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang mudah dibentuk. Itulah rahasia sukses menjadi penyembah dan penyembah. Siapkan ya Bapak Ibu, kita mau segera take off nih, mau segera lepas landas. Bapak Ibu sudah pasang sabuk pengamannya belum? Oke. Tadi pagi waktu di Jogja, Tuhan taruh di hati saya itu tentang roh yang menyala-nyala. Tadi temanya di Roma 12 ayat 11. Janganlah, hendaklah kerajinan menerus, biarlah rohmu menyala-nyala dan layaknya Tuhan. Cuma satu ayat emas diberikan buat gereja yang di Jogja. Oh tapi kupasnya ber-8 kayak 10 itu saya kejaran. Soalnya minta izin ke Bapak Gembala dulu. Tadi cuma dibulang 30 menit dan 15 menit untuk angkat roh mendoakan. Tapi puji Tuhan karena kita ngos-ngosan akhirnya diberi tambahan 15 menit ya. Puji Tuhan di tempat ini kita masih punya waktu sampai jam 8:05. Nah, jadi pastikan kalau sudah berbicara begini saya nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Roh Kudus itu ngomong lebih cepat daripada saya pengen ngomong. Jadi kadang kalau sudah saya ngomongnya ngantur begitu saya suka lupa. Sudah nyiapin kadang juga nggak pakai Bapak Ibu. Jadi benar-benar udah nurut aja Tuhan mau suruh ngomong apa ya saya ngomong. Ya. Nah untuk jemaat di Klaten ini Tuhan minta saya menyampaikan dan mengajar itu paling berat Bapak Ibu. Karena di tempat ini banyak orang-orang yang juga merasa dirinya sudah tahu dan pintar. Tapi kalau saya modalnya ya sudah bersama Tuhan aja. Ayo Tuhan kita sama-sama mengajar. Ya karena Tuhan mengingatkan nanti di jemaat tipe di kita paling tidak ada 7 tipe jemaat dan ada yang jemaat itu kehilangan cinta murni. Kenapa? Karena dia merasa banyak tahu tapi cintanya sedikit. Nah Tuhan menegur orang-orang yang demikian. Karena bisa lama-kelamaan menjadi orang-orang yang berpengetahuan banyak tapi cintanya akan Tuhan menurun atau bertambah sedikit. Karena perintah Tuhan yang pertama sebelum ketaatan buat anak-anak Tuhan adalah apa Bapak? Perintah yang pertama dan terutama sebelum ketaatan yang diminta oleh Tuhan adalah cinta. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Berarti Tuhan minta apa? All semua. Jadi jangan pernah bilang orang yang mencintai Tuhan cuma suruh segenap hati, kekuatan, nggak usah. Tuhan minta itu semuanya Bapak diberikan. Mintanya segenap alias sepenuh. Nggak pernah dibilang setengah hati aja, setengah kekuatan aja, setengah kabulnya itu perintah yang pertama dan terutama. Jadi pastikan kalau Roh Kudus mengajar, kita harus mendengar, walaupun mungkin nggak pernah dengar lagi. Jangan-jangan ada rema yang mau Roh Kudus sampaikan buat kehidupanmu Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Nah berapa banyak yang pernah mendengar tentang rapture? Angkat tangan. Setunggal kali 3 sekawan. Oh nggak sampai 5 ya, baru 4. Yang atas anak muda. Wah saya semangat tadi, saya bilang mau anak muda nanti terima urapan Roh Kudus ya. Tadi saya waktu menyembah Tuhan, saya tiba-tiba mata saya itu dibawa ke atas, terus nggak tahu kalau mau berbuat apa anak muda di tempat ini. Siap anak muda terima urapan Roh Kudus, ya, bergerak menjangkau anak muda yang lain. Saya sudah berbuat buat anak muda
tempat ini. Nah, rapture ternyata betul sekali ya. Belum banyak anak-anak Tuhan di gereja ini yang mengetahui apa itu rapture. Yang pasti ini bukan makanan, ya, tapi ini isi dari surga mau diberikan. Apa sekali kalau Kristus berbicara, sampaikan buat gereja Tuhan tempat ini rapture. Rapture adalah pengangkatan. Belum pernah dengar juga? Oke, mari kita segera masuk Bapak Ibu. Rapture adalah pengangkatan orang percaya dan gereja Tuhan dari atas muka bumi. Untuk apa? Untuk berjumpa Tuhan Yesus di udara dan di surga. Wow, Bapak Ibu belum pernah dengar ya? Mari kita buka di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Yang sudah ketemu, katakan Yesus sudah siap. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sudah ketemu Bapak Ibu? Dahsyat. Oke. Mari kita baca. Saya baca yang ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua ya. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nampil yang terakhir. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Sekarang gantian Bapak Ibu baca ayat 51 ya. Saya ayat ke 52. 1, 2, 3. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Amin. Siapa yang percaya bahwa janji Tuhan tentang rapture pengangkatan ini akan Bapak Ibu alami? Angkat tangan. Puji Tuhan. Walaupun belum dijelaskan, Bapak Ibu sudah mau ya. Oh, saya mau mengalami pengangkatan. Orang namanya berjumpa dengan Tuhan di udara. Tidak hanya di surga, belum di surga kita berjumpa dengan Tuhan di udara. Kemudian berdua Tuhan di surga. Pengangkatan. Ini instrumennya terus dimainkan ya, tadi saya lupa ngomong. Keyboardnya terus dimainkan, musiknya. Jadi katakan kanan kirinya Bapak Ibu, dicolek ya, jangan sampai ketinggalan saat pengangkatan ya. Coba diingetin loh. Ya. Oke Bapak Ibu sudah mulai dengar lagu ini lagu sangat lama, baru lagu jadul. Kalau saya nyanyikan mulai pada bulan nanti. Oh pengangkatan ya. Tadi kan hanya 4 orang yang angkat tangan. Lagunya demikian, lagu sangat lama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya tahu ya. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang pernah didengar adalah gembirakan dan anak Allah yang mimpi kita pertemuan di udara. Dengar ya sekali lagi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah gembirakan dan anak Allah yang mimpi kita pertemuan di udara. Lagu ini sudah sangat lama sekali terus dinyanyikan, didengung-dengungkan di telinga anak Tuhan, orang-orang percaya. Tapi kalau belum pernah diajarkan, jangan sampai janji Tuhan terjadi kita bingung dan bengong. Berarti terlambat. Kalau sampai pengangkatan terjadi dan kita mengetahui peristiwanya,
berarti kita tertinggal Bapak Ibu. Karena itu terjadi di dalam sekejap mata, in the blink of eye, di dalam NIV-nya. Dalam sekejap mata, berarti kecepatan Tuhan mengangkat anak-anak Tuhan itu dalam hitungan sepersekian detik kita baru ketiknya udah. Nah kita harus terima janji Tuhan ini Bapak Ibu. Supaya apa? Bukan supaya kita takut. Ini kan janji yang penuh indah buat hidup kita. Tuhan berjanji bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pilihannya nanti akan mengalami pengangkatan itu. Dan kalau kita nggak pernah tahu, kita akan ditinggal, kita akan terlambat mengetahuinya. Nah, kapan terjadinya? Pengangkatan itu terjadinya bisa kapan saja Bapak Ibu. Bisa pada saat firman Tuhan disampaikan, tiba-tiba Bapak Ibu melihat, loh, kok mic-nya jatuh? Cincin saya jatuh, baju saya jatuh, tubuh saya diangkat bersama Tuhan di angkasa. Oh, indah sekali saya mau bersama Tuhan, hanya bersama Tuhan di angkasa. Bisa jadi yang datang di sini suami istri, baru nengok loh mana tinggal bajunya toh dan kacamatanya. Bisa juga nengok loh suaminya yang diangkat, istrinya begini. Ini sesuai firman Tuhan Bapak Ibu. Bisa juga terjadinya waktu menolak atau besok pagi, kita nggak pernah tahu. Rapture itu atau pengangkatan orang percaya dan gereja Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus anak Allah yang mati itu terjadi kapan saja, kita tidak pernah tahu. Tugas kita cuma apa sih Bapak Ibu? Disuruh waspada, berjaga-jaga dan siap sedia. Tuhan Yesus sudah hampir dan akan segera datang. Kok nggak ada amin? Apa takut? Harusnya amin kan? Loh, bukankah kita sudah hidup di akhir zaman? Di zaman akhir, penghujung akhir zaman. Jadi yang diangkat sama Tuhan nanti bukan gedung fisik gereja, tapi bait suci Roh Kudus yang adalah hidupmu dan hidupmu. Kita ini Bapak Ibu. Ya tapi kalau saya ngomong begini bukan berarti visi gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa, penyiapan 5.000, penyembah-penyembah yang benar, memperluas patok-patok gereja tidak perlu dikerjakan. Itu berarti kita salah belajar. Kita terus bekerja buat Tuhan dengan giat dan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, supaya waktu ketika dijanjikan tiba, kita layak terima pengangkatannya. Termasuk kita sekarang punya harta mau sekaya apapun, juga akan ditinggal Bapak Ibu. Tidak akan ikut di dalam pengangkatan nanti. Tapi orang-orang yang tertinggal itu Bapak Ibu yang nanti harus betul-betul menyiapkan imannya. Sebab orang yang ditinggal itu hanya tinggal ada dua pilihan, mati syahid bagi Tuhan atau terpaksa orang tersebut harus bertobat. Sebab tidak bisa bertransaksi dagang apapun. Mungkin belanja di Indomaret juga sudah nggak bisa pakai uang cash, kartu kredit ataupun debit. Semua harus menggunakan tanda. Ya, tidak lihat ataupun di tangan. Tandanya apa Bapak Ibu? 666 666. Jangan biarkan terjadi, karena terjadi akan mengangkat orang-orang percaya pilihannya. Kita mulai masuk lebih dalam. Sekarang kita buka di Matius 24 ayat 37 sampai 44. Ya, seperti tadi saya baca ayat 37. Bapak Ibu yang benar, saya yang janji. Matius 24 ayat 37 sampai 44 ini mengupas lebih dalam lagi tentang nasihat supaya berjaga-jaga terhadap apa? Terhadap hancur, terhadap pengangkatan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oke. Ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air baku datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ada dua orang lain akan tinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu Bapak Ibu, hanya berapa orang yang diselamatkan masuk kepada kapal bahtera Nuh? 8. Kok yang ngomong cuma 1 ya? Yang tulis dalam itu tahu, ya anak Tuhan itu tahu. Nah 8 orang itu kan siapa aja Bapak Ibu? Nuh, istrinya, 2 anaknya dan 2 mantunya. 3 anaknya dan 3 mantunya ya. 3, 6, Nuh dan istrinya 8. Padahal jumlah penduduk zaman berapa banyak? Dan tapi yang 8 yang percaya dan diselamatkan. Jadi bicara tentang keselamatan itu sangat pribadi. Bicara tentang pengangkatan juga sangat pribadi. Ini urusan dirimu dengan Tuhan. Kalau kita ikut arus dunia ini, kita mengatakan, oh itu kan orang gak bener ngomongnya, kalau ada di firman kok gak dipercaya. Terjadi juga kan di zaman Nuh, semua orang menertawakan Nuh, dasar orang gila. Masa bangun apa sebesar itu di Gunung Arafat? Diketawain, bangun bertahun-tahun. Tapi ternyata betul kan Bapak Ibu, apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Ketika air bah itu datang, seperti tsunami kalau datang waktu di Indonesia di Aceh, apakah ada yang tahu? Datangnya pagi-pagi buta, tiba-tiba ratusan ribu orang-orang ditelan di dalam air tersebut. Dan kalau air bah di zaman dulu lebih ngeri lagi, gunung aja kalau Bapak Ibu. Berarti tsunami tidak ada apa-apa, hanya sisa 8 orang. Nah pastikan kalau kita sudah tahu firman Tuhan ini, ya jangan biarkan kita meragukan janji Tuhan tentang pengangkatan. Itu adalah janji Tuhan bagimu dan bagiku Bapak Ibu. Kita harus terima dengan iman. Jangan sampai kita juga tidak pernah tahu akan adanya janji Tuhan ini tentang pengangkatan. Tidak seorang pun yang akan tahu Bapak Ibu kapan pengangkatan terjadi. Bahkan tidak ada bisa satu orang pun yang berani meramalkan hari, tanggal, bulan. Kalau ada Bapak Ibu jangan dipercaya. Karena kita harus belajar dari firman. Tuhan Yesus itu berkata tentang hari kedatangan Anak Manusia hanya Bapa aja yang itu artinya apa Bapak Ibu? Bukankah Yesus dan Bapa adalah satu? Ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa padaku. Sekali aja cukup bagiku. Tuhan Yesus jawab, Filipus sambil gede-gede ya. Setelah sekian lama kamu ikut sama aku, melayani bareng-bareng sama aku, melihat mujizat bagaimana 5 roti 2 ikan bisa satu memberi makan 5.000 orang. Kamu masih nggak tahu, masih minta bukti melihat Bapa. Bukankah Bapa ada dalam apa pun di dalam Bapa? Wow, luar biasa ya pewangian yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu, nama Tritunggal ini yang kita sembah ini. Dia berkata bahwa tentang hari kedatangan manusia diserahkan kepada Bapa. Itu artinya bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu Bapa. Artinya Tuhan Yesus memilih untuk menyerahkan kedaulatan itu kepada Bapa. Beliau tahu tapi dia serahkan kepada Bapa. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa jangan ada satu orang pun di muka bumi ini yang merasa sok tahu. Itu gitu. Jadi sederhana sekali. Tuhan berkata hanya Bapa yang tahu. Supaya jangan satu orang pun yang mengaku dirinya hamba Tuhan, nabi, apapun yang berani meramalkan, diramalkan karena datangnya nggak terjadi juga kan. Sampai ada aliran yang sekte yang sesat di Bandung sampai semuanya bunuh diri. Udah jual asetnya bisa-bisa menunggu datang nggak datang lagi. Karena dia tidak belajar tentang firman. Maka Tuhan katakan jangan ada yang sok tahu. Wong aku aja yang Allah Maha tahu, yang cuma rambutmu pun terhitung. Mau jatuh rambut yang keberapa aja aku ngerti. Ya, itu di firman Tuhan number terhitung, bukan Tuhan tahu kapan rambutnya jatuh. Terhitung itu berarti misalnya kepala saya Tuhan tahu jumlah rambut saya berapa. Luar biasa. Kejadian kita sebelum ada di rahim mama, Tuhan katakan sudah dibentuk di dasar perut. Luar biasa. Allah yang begitu dasar Maha Tahu aja memilih tidak tahu kapan kedatangan Anak Manusia. Nah, jadi Bapak Ibu juga nggak perlu mereka-reka. Tapi tanda-tanda kedatangannya kita bisa belajar dari firman. Nah, sekarang Bapak Ibu kan sudah tahu, sudah sering dengarkan kejahatan makin bertambah, kasih sudah semakin dingin,
penginjilan sudah sampai ke seluruh negara, ke seluruh pelosok. Bersiaplah Bapak Ibu. Persatuan mata uang euro itu tanda-tandanya perang, kelaparan, banjir itu udah dari dulu kan. Tapi jangan sampai kita berpikir, oh 2020 juga nggak datang-datang. Nah, kita nggak siap sedia, nggak berjaga-jaga. Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya, jadi Yesus menyerahkan kepada Bapa. Nah, pesan Tuhan ini bukan untuk nakut-nakutin kita Bapak Ibu. Terus nanti hidupnya penuh ketakutan, nggak punya harapan, nggak punya masa depan bersama Tuhan, impian bersama Tuhan terus sirna, bukan. Tapi lebih pada untuk menyiapkan bahwa kita ini wajib hidup dalam segala kewaspadaan, berjaga-jaga dan siap sedia senantiasa. Sebab di tengah-tengah segala kesibukan Bapak Ibu, setiap orang pasti akan mengalami yang namanya hari terakhir. Entah itu nanti hari terakhir itu bisa melalui kematian atau yang kedua itu hari terakhir. Bapak Ibu Saudara, ini misteri Tuhan yang kita harus tahu. Kalau kelahiran kita bisa prediksi, dokter sudah bisa hitung kan, 9 bulan, 12 hari kapan terjadinya pertemuan dalam rahim ibu. Tapi kalau kematian dan pengangkatan tidak ada yang tahu terjadi. Dan demikian juga Tuhan Yesus nanti kalau datang itu seperti kedatangan air, tidak bisa diduga. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu. Jangan sampai ketinggalan pada hari pengangkatan itu terjadi. Karena terjadinya sangat-sangat tepat dalam sepersekian detik. In the blink of eye, dalam sekejap mata. Matius 24 ayat 40 tadi, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pada waktu itu maksudnya apa Bapak Ibu? Itu pada waktu hari pengangkatan. Itu menggambarkan kalau di ladang berarti orang bekerja. Nanti kalau Bapak Ibu bekerja, lagi jaga toko, ya, entah sama suami istri atau sama karyawannya, sama anaknya, ya, satu akan diangkat, satu ditinggal. Oleh sebab itu kita harus belajar, Tuhan, aku mau diangkat. Suami istri, sekeluarga dong Tuhan. Ya, kalau memang itu kerinduanmu, nanti kita belajar. Siapa yang masuk di dalam orang-orang percaya pilihannya untuk menerima janji pengangkatan? Gak semua orang. Karena di Firman dikatakan 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Kemudian ada juga 2 orang tidur seranjang, yang 1 diangkat, yang 1 ditinggal. Wow, saya membayangkan kalau 2 orang tidur seranjang, kalau satunya diangkat, satunya ditinggal, itu pasti bukan pasangan yang resmi, yang diberkati di gereja. Itu pasti selingkuhan. Siap-siap aja Bapak Ibu. Harus segera bertobat dan kembali pada istri, bukan mudamu, istri masa muda. Kembali pada suami, bukan suami mudamu, suami masa muda. Karena yang diberkati oleh Tuhan adalah yang pertama dan yang terakhir. Jadi jangan kaget ya Bapak Ibu. Tidur seranjang, yang 1 diangkat, yang 1 enggak, atau jangan-jangan dua-duanya enggak diangkat, berarti dua-duanya selingkuh semua. Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas 1 tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bapak ini janji Tuhan tentang pengangkatan ini wajib untuk kita tahu, sangat penting. Jangan sampai ketinggalan orang percaya untuk menerima janji Tuhan yang terbaik. Bahkan ketika ada 2 orang sedang duduk beribadah seperti kita saat ini Bapak Ibu, yang 1 akan ditinggalkan, yang 1 ditinggal. Kalau ada 100 orang, apakah dikit-dikit saya tidak tahu. Karena nanti yang tahu adalah hati nurani Bapak Ibu ketika mulai belajar orang percaya pilihan. Tapi yang pasti, mengapa kok ada orang yang sudah rajin bergereja, bahkan melayani Tuhan, tapi ditinggal? Yang pasti karena orang itu masih hidup di dalam dosa, kemunafikan, hidup mendua hati. Di gereja mungkin orang itu sudah aktif dalam pelayanan, tetapi di luar gereja ia terus terikat dalam dosanya
dan terus ajar berkudus. Ada Roh Kudus sudah mengetok berkali-kali untuk kembali bertobat. Nah, ada tipe-tipe orang yang seperti ini, dia sadar betul mau bertobat, tapi sulit sekali untuk melakukan. Oleh karena apa? Oleh karena iblis mencengkeram dia begitu kuat. Dan orang-orang demikian harus dibangun melalui pelayanan doa berpasangan. Nah, saya bersyukur tadi ngobrol dengan Pak Daniel, dengan Pak Tony, Pak Edi. Di sini ada healing ministry. This is the best evangelist tools yang bisa digunakan gereja untuk orang-orang yang mereka. Karena banyak orang kalau dibilang, oh kamu kerasukan, marah, tersinggung. Oh siapa bilang gua ini sudah pelayanan? Kan sudah menyanyi memuji Tuhan. Nah, padahal kita harus belajar. Anak-anak Tuhan itu masih bisa kerasukan nggak Bapak Ibu? Bisa. Bapak Ibu harus belajar bahwa yang dimaksud dengan dirasuki setan 100% sama yang kerasukan dalam arti dipengaruhi oleh roh jahat, itu anak-anak Tuhan masih rentan sekali. Yang namanya demonisasi sama demon possession itu berbeda. Kalau yang demon possession itu adalah yang di Pulau Girasa, orang yang gila dirasuki roh jahat legion dan dia sampai udah lupa ingatan. Tapi kalau demonisasi dia hanya dipengaruhi oleh roh jahat, segala keputusannya, tindakannya orangnya masih sadar, tapi ngambil keputusannya sudah ngawur dan menyimpang dari firman Tuhan. Berarti dia dirasuki, tidak 100%, tapi dipengaruhi. Area mana yang dipengaruhi? Area jiwa. Jiwa itu bicara tekad, kehendak, pikiran, bicara perasaan. Oleh sebab itu kita tuh harus selalu masuk dalam pertobatan setiap hari. Dan kalau ada healing ministry, Bapak Ibu harus rajin untuk minta konseling, didoakan supaya dipatahkan setiap belenggu-belenggu setan. Makanya kenapa ada orang yang rumah tangganya itu ya, selalu merasa aku kok kayaknya nggak ada damai yang bertengkar terus, nggak ada masalah kecil jadi gede, masalah gede ya tambah lagi gede. Coba di sini kita tahu apa yang baik, tapi emosi kita nggak ada kontrol. Kita harus tahu bahwa ada pekerjaan roh jahat yang mengembar, yang mencari anak Tuhan yang terus membuka celah dalam hidup. Ketika tahu bahwa anak Tuhan buka celah, setan segera masuk dan membelenggu, bisa melalui pikiran dan hatinya, dia bisa mengisusikan. Dan setan itu jangan dianggap bodoh, setan juga mempelajari firman. Kalau anak Tuhan nggak baca firman, ini repot sekali, bahaya. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus cobai, setan juga memikir ada tertulis. Ingat ya Bapak Ibu, ada tertulis mengenai engkau jika engkau menjatuhkan dirimu dari hubungan baik Allah, maka Bapa akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya aku tidak terlanjur kita. Wah, Tuhan juga jawab dengan firman Tuhan, ada tertulis dalam mencobai Tuhan. Terus setan enggak berhenti juga, ada tertulis semuanya kamu berikan kepadamu dan segala kemegahannya, segala posisi penyembahan kepada Tuhan kami lagi dengan firman dan kuasa. Jadi anak Tuhan itu wajib belajar firman dan mengerti lebih dalam, karena setan bisa menabur kebenaran-kebenaran palsu di dalam setiap diri anak-anak Tuhan. Dan itu yang bisa menjadi friksi di dalam tubuh Kristus. Firman-Nya sama, tapi bisa dipakai untuk perpecahan. Tanda-tanda akhir zaman ini setan bekerja makin dahsyat kebaikan. Makanya harus Bapak Ibu harus rajin dalam saat itu. Doa peperangan itu harus lakukan. Minta tutup bungkus kuasa darah Yesus itu wajib setiap saat. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Keliru besar kalau kita malah marah sama anak kita, yang anak memberontak ke orang tua, suami istri saling marah-marahan. Keliru. Karena Tuhan ingat peperangan itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemburu-pemburu setan-setan. Itu yang terus membelenggu dan merasuki pikiran kita. Pengennya nggak marah, tapi tiba-tiba marah. Dan kalau kita respon, tiba-tiba tangan yang nggak pernah mukul, tiba-tiba mukul. Terus diresponnya makin besar. Ya, itu cara kerja iblis, mencuri, membunuh dan membinasakan. Akhirnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita belajar. Bapak Ibu nggak perlu takut, karena ini janji Tuhan untuk kita semua untuk mengalami pengangkatan. Kita nggak perlu takut, kenapa? Karena kita
Kalau sudah yakin termasuk orang percaya pilihannya, pasti kita akan mengalami janji Tuhan akan pengangkatannya itu. Siapakah orang percaya pilihannya Bapak Ibu? Nah ini Bapak Ibu boleh catat. Karena saya nggak pakai PowerPoint. Orang percaya pilihannya adalah mereka yang sudah tahu. Yang pertama, keselamatan sudah ada di dalam dirinya. Ciri orang percaya pilihannya. Berarti ada orang percaya yang tidak dipilih, artinya jadi tinggal sama Tuhan. Tapi orang percaya pilihan yang akan menerima janji pengangkatan, kayak Job itu, ketika hari itu datang, kita pasti diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa, bersama-sama dengan Tuhan, bertemu Tuhan di udara, dibawa Tuhan ke surga, berjumpa muka dengan kita. Saat ini kan kita hanya pakai iman, percaya Tuhan, melihat Tuhan, pakai iman, merasakan hadirat Tuhan, pakai iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu tidak kita lihat, tapi bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Kita rasanya Tuhan, kapan ini janji bisa face to face ketemu dengan Engkau? Ya pada saat pengangkatan ini. Rasanya kan gimana ya? Gak bisa ketemu Tuhan yang gak terlihat itu kan rasanya orang gimana kan? Orang Abdul kan mana di saat pengangkatan. Bapak Ibu pastikan ya bisa berjumpa dengan Tuhan. Syarat pertama, keselamatan sudah ada di dalam dirinya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, jadi syarat pertama adalah sudah ada keselamatan dalam dirinya. Ya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan dengan segenap hati ya. Sebab tujuan akhir dari perjalanan iman Anda nanti apa nih Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Apa tujuan kita memiliki iman? Tujuan akhir iman Bapak Ibu Saudara apa? Ada yang tahu? 1 Petrus 1 ayat 9. Itu tujuan iman Bapak Ibu Saudara. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu multimedia sudah ditambahkan, keselamatan Jiwa. tubuh ini nanti Bapak Ibu ketika mengenai pengangkatan itu sudah tidak dipakai di surga. Tuhan berikan tubuh kemuliaan yang begitu indah dan luar biasa. Jadi ibu-ibu yang suka sedikit bingung kalau di sebelah sini ada tai lalat yang dioperasi, dan nggak usah bingung. Karena nanti di surga diberi tubuh kemuliaan yang begitu indah. Nah tubuh kemuliaan itu sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus ketika Dia bangkit, belum naik ke surga 40 hari mata penampakan. Tuhan Yesus sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Makanya Maria Magdalena berjumpa Tuhan nggak ngeh. Ini siapa? Ketika Tuhan sebut Maria, baru dia kaget. Guru, Rabuni, dia baru mulai mengenal. Jadi tubuh kemuliaan Tuhan itu pasti saya yakin lebih banget lagi. Tapi tubuh kemuliaan Tuhan itu satu-satunya yang ditinggalkan bekas lubang vakum. Kalau kita nggak ada bekasnya. Mungkin waktu kita hidup tubuh jasmani ini ada luka, sobek di bibir misalnya, pernah dijahit. Tapi nanti menggunakan tubuh kemuliaan Tuhan perfect, sempurna, indah banget. Jadi pastikan Bapak Ibu menerima janji Tuhan ini indah sekali ya. Yang kedua, ciri yang kedua orang percaya pilihannya adalah yang namanya sudah tertulis dalam kitab Kehidupan. Coba Bapak Ibu jujur, siapa yang baru kali ini mendengar tentang kitab kehidupan angkat tangan? Jujur, nggak usah malu Bapak Ibu. Tuhan mengasihi orang yang jujur. Yang baru pertama kali dengar tentang kitab kehidupan, oh puji Tuhan, tidak semuanya sudah Bapak Ibu ya, hanya sedikit saja. Kita buka di Wahyu 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kita akan jelaskan tentang kitab kehidupan apa. Multimedia bisa dibantu ditampilkan. Wahyu 3 5 sampai 6. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, Tuhan Yesus katakan apa? Tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Berarti menang terhadap apa? Yang menang terhadap pertandingan iman. Sebab kita harus mengejarkan keselamatan kita Bapak Ibu. Keselamatan yang kita terima itu memang diberikannya cuma-cuma. Bukan dengan emas, perak, dan permata, tapi dengan darah Yesus yang mahal. Tapi bukan berarti terus kita terima dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang egois kita simpan.
Tuhan katakan apa? Kerjakan keselamatanmu supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang belum percaya, menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan gerakkan kita. Nah, Tuhan katakan apa? Kalau menang tidak akan dihapus, Bapak. Ini menang bukan hanya pertandingan iman ya. Kita ditemukan setia, tidak bercacat celah. Ya. Kita juga sudah melepaskan segala dosa dan keterikatan dan segala belenggu kita. Itu menang dari setiap hal-hal tersebut. Tidak akan dihapus. Sekarang saya tanya Bapak, kalau kita ditemukan Tuhan dalam kondisi bukan menang tapi kalah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, bos. Oh, ragu-ragu ya. Oke, ini firman yang berbicara ya. Kita pakai logika yang sederhana aja. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih alias pakaian kekudusan. Yang demikian, aku Yesus tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Kalau menang tidak dihapus, kalau kalah Bapak Ibu, oh masih ragu. Saya ulangi. Ya. Kalau anak-anak kecil itu lebih polos dan lebih yakin, gitu ya. Kalau kita logikanya lebih kuat ini. Barang siapa menang tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Kalau kalah, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu harus yakin dong. Kalau kalah tidak dihapus. Loh, kalau Bapak Ibu ragu, berarti Bapak Ibu meragukan firman Tuhan. Saya beri contoh. Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus bukan Bapak Ibu? Rasul bukan? Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 18. Yudas itu termasuk salah satu bilangan rasul. Kita aja mungkin nggak ada sehebat-hebatnya Yudas, rasul juga belum. Dia udah rasul. Tapi akhir hidupnya binasa atau masuk surga Bapak Ibu? Oleh karena mati bunuh diri. Nah, kalau kita selidiki kisah para rasul 1, sebenarnya Yudas tidak hanya mati bunuh diri Bapak Ibu. Dia juga dibunuh oleh iblis. Nanti Bapak Ibu baca ya. Itu dia jatuh tertelungkup dan isi perutnya keluar semua. Bapak Ibu bisa imajinasikan bagaimana Yudas gantung diri, jatuh tertelungkup dan isi perutnya keluar semuanya, terburai keluar semua. Coba. Jadi belum tentu ya anak-anak Tuhan itu akan selalu happy ending. Kalau enggak benar-benar punya kerajinan yang semakin tinggi dalam mengikut Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala, kedisiplinan rohani yang kuat, itu penting Bapak Ibu. Setan itu memang paling senang cari orang yang setengah hati hidupnya, setengah hati ikut Tuhan, setengah hati lagi ikut iblis dan segala hawa nafsunya. Lebih parah lagi dengan sengaja tinggal di area abu-abu. Dia tahu yang benar, dia tahu yang tidak benar, dia tinggal di abu-abu, nggak hitam, nggak putih, tinggal di area abu-abu. Dan ini sasaran iblis. Itulah yang terjadi dengan Yudas, karena dia dosanya dimulai dari akar cinta uang. Jadi bendahara yang tidak jujur, suka korupsi, suka dilebih uang-uang persembahan. Bapak Ibu pelajari tentang Yudas sekali. Ya. Dari dosa yang seperti itu, ya, ditegur nggak mau bertobat. Yesus sudah menegur berkali-kali, dia mengeraskan hati. Akhirnya kerasukan setan ketika di perjamuan malam terakhir bersama Tuhan. Dia semakin nggak terima pewahyuan tentang Who is Jesus? Siapakah Tuhan? Dia terima pewahyuannya akhirnya sebatas Yesus Rabi. Matius 26 ayat 25 bisa dibaca di rumah. Perjamuan malam terakhir Tuhan hanya ngomong, nanti di antara kamu ada satu yang menyerahkan. Itu kan sudah disindir. Kalau saya dari Yudas, saya sudah langsung orang Jawa bilang madem, rosok, aku di GG ya. Bukan GG ya, memang kamu ya. Udah disindir sama Tuhan, nanti di antara kami satu orang menyerahkan. Murid-murid yang lain bilang apa? Bukan Tuhan dengan segala kesedihannya. Karena kan mereka itu dekat sekali sama Tuhan kan. Bukan Tuhan. Petrus ngomong, Yakobus ngomong, Yohanes ngomong. Ke-11 murid sudah ngomong dengan hancur hati dan sedih. Bukan Tuhan. Tapi satu orang dengan keadaan mengatakan, Yudas itu, bukan Rabi. Dia nyebut Yesus atas Rabi. Terima pewahyuannya udah mentok sebatas Rabi saja. 11 murid percaya penuh Yesus Tuhan, bukan Rabi. Terjadi kan Bapak Ibu di zaman-zaman akhir di negara kita ini juga sama kan. Mayoritas kepercayaan hanya melihat Yesus, Isa masih sebatas Nabi dan Rabi. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan sama dunia. Ya. Bahkan kalau kita ditanya jangan-jangan nggak bisa jawab nih Bapak Ibu.
apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan saya bahwa agama yang kita anut dengan agama mayoritas itu sebetulnya Tuhannya sama, hanya beda jalannya? Yang setuju angkat tangan. Saya ulangi, apakah agama yang kita yakini dengan agama mayoritas Tuhannya itu sama, cuma beda jalan? Yang percaya angkat tangan. Oh, sedikit. Yang tidak setuju angkat tangan. Oh, lebih banyak. Tapi ada yang nggak angkat tangan. Kayaknya perlu pakai bahasa Jawa ini. Jawabannya tidak setuju. Tuhannya berbeda. Hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Yesus Tuhan. Sebab agama lain mayoritas hanya mempercayai Yesus sebatas nabi. Tuhan yang berbeda, tidak sama. Jadi jangan sampai kita nggak belajar dan akhirnya apa? Salah mengakui iman percaya kita keliru. Hanya merasa melihat Yesus sebagai nabi atau nabi saja. Bahaya sekali karena kita diselamatkan oleh iman pengakuan kita. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jangan sampai salah mengaku dan jangan sampai salah percaya. Ya, berbeda Tuhan. Yesus buat kita adalah Tuhan dan pencipta alam semesta. Bahkan buat saksi Yehova, Yesus semacam dan diciptakan. Beda sekali. Yesus semacam sebatas manusia yang diciptakan. Ya, jadi kalau menang tidak akan dihapus, kalau kalah dihapus. Makanya di perjanjian lama Musa ketika harus memimpin bangsa Israel, ya, tapi ketika Tuhan itu marah karena bangsa Israel menyembah berhala, membuat patung lembu emas, terus Musa bilang apa? Tuhan, kalau kamu nggak mau menyertai bangsamu lagi, hapus saja nama dari itu. Di perjanjian lama Musa aja sudah tahu ada kitab Tuhan. Luar biasa ya, Musa membagikan dirinya. Tuhan, udah namaku aja dicoret dari kitab kehidupan, aku nggak usah masuk raja juga. Tapi jangan janjimu kepada nenek moyangmu ini kau tidak terhati, karena murka kamu menyala-nyala atas bangsa Israel yang negara kamu bilang terus mengalami kebaikan Tuhan, masih mulutnya itu saya kalau baca perjanjian lama juga gergetan sih kalau saya Tuhan bahasa minus. Memang keterangan bahasa Israel ini udah terima mujizat pertolongan Tuhan, keluar dari Mesir, perbudakan Mesir, ngeluh sampai Musa yang gergetan. Akhirnya dia sendiri nggak masuk tanah Kanaan karena dia emosi memukul gunung batu yang harus keluar air itu. Dan akhirnya Tuhan merasa bahwa Musa melanggar keputusan Tuhan karena Musa emosi. Tapi Musa tahu loh bahwa kitab kehidupan sudah mencatat namanya. Musa aja tahu, ya kita juga harus tahu Bapak Ibu bahwa kita sudah tercatat di kitab kehidupan. Tapi Tuhan bilang nggak bisa. Kitab kehidupan itu pribadi lepas pribadi. Kita nggak bisa Tuhan. Demi anakku, tolong hapus saja namaku, digantikan anakku. Gak bisa, keselamatan itu sifatnya personal.